Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Ayat-ayat yang ingin saya baca hari ini adalah tentang seorang perempuan yang diampuni oleh Tuhan. Perempuan ini telah melakukan kejahatan yang serius. Bahkan orang-orang Farisi pun sudah tidak tahan lagi dengan Tuhan. Tidak tahan karena Tuhan mau menerima akan apa yang dipersembahkan oleh perempuan tersebut. Dan saya terkesan pada ayat-ayat tentang pembenaran dosanya. Sebab di masa lalu, saya juga telah melakukan banyak dosa. Betapa berharganya karena Tuhan telah mengampuni saya dan mengubah seluruh kehidupan saya. Saya masih ingat masa-masa saya diselamatkan. Hati saya sangat tersentuh oleh Injil. Saya sangat menghargai bahwa Tuhan mau menanggung semua hukuman atas dosa-dosa saya. Di atas kayu salib Dia mau mati bagi saya, agar saya dapat ditebus dan diampuni. Saya menangis pada hari pertobatan saya. Saya mau bertobat dan bersyukur padanya, karena Dia mengasihi saya apa adanya. Tuhan tidak berpaling dari saya. Oleh karena itu, saya harus bersorak-sorai. Saya bersorak-sorai karena semua dosa saya telah diampuni. Ya, semua dosa saya telah diampuni. Tidak ada lagi dosa. Kita harus bersorak-sorai. Keluar dari dosa, keluar dari belenggu. Seorang manusia akan hidup dengan sukacita saat orang itu terbebas dari dosa. Saya harus bersyukur pada Tuhan. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita tidak lagi terikat oleh dosa. Kita dapat menjalani hidup yang bernilai. Oleh Tuhan, kita dapat memiliki hidup yang penuh dengan kasih dan berkelimpahan. Dan yang paling berharga yaitu kita dapat mendekat pada Tuhan. Tidak ada lagi pemisah. Sebaliknya, dapat menyatu dengannya. Kita telah bersatu dengannya. Saya tidak akan pernah melupakan bahwa Tuhan telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Tak seorang pun yang dapat memahami betapa banyaknya penderitaan Allah Tritunggal yang ditanggung di kayu salib. Bagaimana kalau kita menyanyikan sebuah lagu pujian agar kita dapat lebih banyak mengalami Dia? Saya berkali-kali menangis saat menyanyikan lagu pujian ini. Lagu tersebut ada dalam lagu pujian keluarga Allah ke-13, Kobaran Kasih Salib. Lihat matahari tak bersinar, bumi guncang penuh gelap, anak Allah ditinggalkan, miku rasakan maut, disalib Tuhanku kesepian, tak menerima simpati, ejekan tembus hatinya, demiku ya dihina. Tuhan berlumur darah luka, demiku bayar tebusan. Dia kasihku berikan dirinya berdarah dan mati. Dia kasihku berikan diri
dirinya berdarah dan mati. Saat saya menyanyikan kalimat pertama dari lagu pujian ini, bahwa langit dan bumi penuh dengan kegelapan, muncul sebuah gambaran di hati saya. Tampaknya itu adalah periode yang paling parah dan yang paling gelap dalam sejarah manusia. Allah sendirilah yang menghukum anaknya. Itu adalah sebuah adegan yang sangat kritis, sebuah momen yang paling pahit. Namun itu adalah yang diperlukan, bahwa anak Allah harus menanggung dosa-dosa kita untuk dihukum dan dipukul Allah. Bapa meninggalkan Tuhan, dan Dia sendiri yang menghancurkan Tuhan. Saat saya menerima Tuhan sebagai juru selamat saya, hati saya begitu sakit. Saya adalah orang yang melakukan kejahatan. Namun mengapa Tuhan Yesus harus menanggungnya untuk saya? Sehingga harus menanggung hukuman yang begitu berat dan keras. Segera setelah saya percaya pada Tuhan, saya mengerti betul bahwa Tuhan sangat mengasihi saya. Saya menangis. Saya menghargai bahwa Dia mau menanggung semua dosa saya tanpa bersungut. Hal itu sangatlah berharga. Saya telah percaya padanya selama beberapa dekade, dan saya tidak menyesal. Hidup saya mengalami perubahan yang mulia. Tuhan menjadi kehidupanku yang mulia. Marilah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi, lalu mengucap syukur padanya. Setelah itu, kita bersama-sama menyembah. Lihat matahari tak bersinar, bumi guncang penuh gelap, anak Allah ditinggalkan, miku rasakan maut, disalib Tuhanku kesepian, tak menerima simpati, ejekan tembus hatinya, demiku ya dihina. Tuhan berlumur darah luka, demiku bayar tebusan. Dia kasihku berikan dirinya berdarah dan mati. Dia kasihku berikan dirinya berdarah dan mati. Ya Tuhan, sesungguhnya cinta-Mu pada kami adalah cinta yang berkobar, adalah nyala api Tuhan. Engkau mengasihi kami hingga Engkau rela berjalan pada perjalanan salib bagi kami. Bukannya Engkau tidak tahu akan penderitaan di kayu salib. Dan saya ingin bersyukur padamu karena Engkau mau mengasihi kami dan Engkau begitu bersedia membayar harga yang tinggi untuk dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami adalah yang begitu banyak dan sudah sepantasnya lah kami masuk neraka.
Tuhan, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami dan rela mati bagi kami. Aku sangat bersyukur padamu dan aku harus mengasihimu di sepanjang kehidupanku. Saya harap kamu dapat meluangkan waktu untuk menenangkan diri dan merespon pada Tuhan. Perumpamaan yang ingin saya bagikan hari ini adalah dalam Injil Lukas. Sebelumnya, kita juga pernah membaca dalam Injil Lukas. Namun, hanya beberapa perumpamaan saja. Salah satunya adalah perumpamaan tentang Bapa yang penuh dengan kasih. Kenyataannya, Injil Lukas adalah Injil yang paling banyak mencatat tentang perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan. Ada terdapat 28 perumpamaan, dan 16 diantaranya hanya ada tercatat dalam Injil Lukas saja, dan tidak tercatat dalam Injil lainnya. Dan ayat yang akan kita baca hari ini adalah dalam Injil Lukas pasal ke-7. Pada hari itu, Tuhan Yesus sedang duduk makan di rumah orang Farisi. Lalu datanglah seorang perempuan kepadanya. Perempuan itu membawa buli-buli pualam. Ia pergi berdiri di belakang Yesus, menangis, dan air matanya membasuh kaki Tuhan Yesus. Ia menyekanya dengan rambutnya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Orang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus juga melihat akan hal itu. Lalu ia berkata dalam hatinya, "Jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu." Itu berarti bahwa seharusnya Tuhan Yesus tidak menerima apa yang telah dilakukan oleh perempuan tersebut, karena dia adalah orang berdosa. Lalu Tuhan membagikan sebuah perumpamaan kepada orang Farisi yang bernama Simon ini. Marilah kita membacanya dalam Injil Lukas, pasal ke-7, ayat 40-50. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia, berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Ada orang yang berkata bahwa perempuan ini adalah Maria Magdalena, dan bukanlah Maria yang dari Betania. Saat hati Simon merasa resah, Tuhan membagikan sebuah perumpamaan padanya. Tuhan mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh perempuan ini adalah yang normal, dan dia senang melakukannya. Perumpamaan ini ada menyebut seorang rentenir, dan ada dua orang yang berhutang padanya. Yang satu berhutang 500 dinar, dan yang lain berhutang 50. Keduanya tidak sanggup membayarnya. Lalu, rentenir ini menghapuskan hutang kedua orang itu. Keduanya tidak perlu membayarnya kembali. Lalu Tuhan bertanya pada Simon, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Karena dia mendapatkan lebih banyak rahmat, semakin besar pengampunannya." Tuhan berkata, "Betul pendapatmu itu. Saya yakin bahwa jawaban kamu juga begitu. Semakin besar pengampunan yang kamu terima, maka semakin besar rasa syukur yang kamu rasakan." Lalu Tuhan mengatakan bahwa apa yang dilakukan perempuan ini adalah yang normal. Sebaliknya, orang yang mengundang Tuhan untuk makan malam, yaitu Simon, adalah yang tidak normal pada apa yang telah ia lakukan. Secara umum, saat seorang tamu masuk ke rumahmu, seharusnya kamu menyapa dan menciumnya. Selain itu, juga harus ada air yang diberikan untuk membasuh kaki tamu
dan juga minyak untuk mengurapi kepala Tuhan. Orang yang mengundang Tuhan ini adalah yang tidak melayani Tuhan dengan sopan, sebagaimana yang dilakukan oleh penerima tamu dalam adat orang Yahudi. Apakah Simon menyambut Yesus dengan hati yang murni? Atau dia hanya seperti orang Farisi lainnya yang hanya mau memata-matai Yesus, yang mencoba mencari kesalahan untuk dituduhkan padanya? Namun, perempuan ini telah melakukan segalanya untuk menyambut Tuhan sebagai tamu. Dia mencium kaki Yesus, menggunakan air matanya untuk membasuh kaki Tuhan, dan rambutnya untuk menyeka kakinya, serta mengoleskan kakinya dengan minyak. Perempuan ini melayani dengan membungkuk. Saya percaya bahwa dia berpikir bahwa dia adalah yang tidak layak, karena dia adalah orang yang berdosa dan dia sangat ingin mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memuji akan apa yang telah dilakukan oleh perempuan ini, karena perempuan ini merasakan kasih karunia Tuhan yang besar, serta pengampunan yang besar. Oleh karena itu, dia memiliki ekspresi cinta. Tuhan Yesus mengagumi akan hati perempuan tersebut. Akan ekspresi cintanya, saya juga ingin berbagi akan dua hal yang membuat saya terkesan saat membaca ayat-ayat tersebut. Pertama, Yesus berkata, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Jadi, dari manakah asal kasih itu? Kasih adalah yang datang dari hati kita. Perempuan itu hanya terdiam. Kasih telah datang dari hatinya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa perempuan itu mengungkapkan kasihnya dengan tindakan dan bukan dengan kata-kata. Dia tidak hanya mengasihi dengan hatinya saja. Seharusnya kita juga memiliki tindakan dalam mengasihi Tuhan. Hal itu dapat memuaskan hati Tuhan lebih dari mengatakan aku mengasihimu sebanyak ribuan kali. Saya ada berdoa pada Tuhan agar di hari-hari mendatang saya dapat lebih mengasihi Dia. Tidak hanya melalui perkataan saja, tidak hanya yang dari hati saja, namun dapat mengasihinya dengan tindakan. Misalnya, dapat lebih mendekat padanya, dapat lebih berdoa padanya, lebih memperhatikan saudara dan saudari, dan lebih banyak memberitakan Injil. Saya harap agar ungkapan kasih saya yang dalam hidup ini dapat lebih banyak menghasilkan buah. Hal lain yang membuat saya terkesan, yaitu saat Tuhan Yesus berkata bahwa perempuan ini telah banyak berbuat kasih. Saat saya memikirkan akan dosa-dosa saya yang banyak, yang melebihi jumlah rambut saya tidak ada mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan lebih dari yang lain, dan saya tidak berani mengatakannya, karena ada begitu banyak saudara-saudari yang sangat mengasihi Tuhan. Namun saya bersyukur pada Tuhan, karena saya telah percaya pada Tuhan sekian tahun lamanya. Saya memperoleh karunia pengampunannya. Dia mengubah kehidupan saya menangis saat memikirkan salib, dan hal inilah yang telah menjaga hati saya. Saya tidak ingin menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Bahkan saya ingin membalas padanya. Karena yang saya peroleh sangatlah besar. Sebagai balasannya, saya benar-benar ingin mengasihi Dia. Oleh karena itu, kita dapat selalu mengalami akan kasih Tuhan dengan hebat mengalami karunia salib, maka hal itu akan sangat membantu rohani kita. Bukan hanya kamu dan saya saja yang memiliki hati nurani, namun juga pada roh yang ada dalam diri kita. Roh Kudus akan mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita, dan secara spontan kita dapat mengasihi Allah. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah berkoordinasi dengan pekerjaan Roh Kudus. Salah satunya yaitu dengan pikiran kita yang memikirkan akan kasih salib, karena Tuhan telah memberikan nyawanya untuk kita. Itu adalah bantuan yang besar bagi roh kita, dan sebagai balasannya, kita akan dapat lebih mengasihi Tuhan. Saudara dan saudari, saya harap kita dapat didukung oleh kasih salib. Sudah selayaknya bagi kita untuk membalas dengan kasih kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita bersama-sama menyembah. Ya Tuhan, saya bersyukur karena sejak permulaan zaman Engkau telah mengasihi kami. Kasih-Mu adalah yang penuh dengan pikiran, tindakan, dan penuh kehangatan. Tuhan, Engkau rela menjadi seorang manusia, mengasihi kami dengan tindakan. Bahkan Kau tinggal di hati kami serta menjadi kehidupan kami, sehingga Kau dapat menjadi bantuan dalam kehidupan kami yang nyata. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mencapai penyelamatan yang mulia. Kini kami dapat lebih banyak mengasihi-Mu dengan tanpa halangan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengampuni segala dosa kami. Kami harus bersyukur, kami harus selalu memikirkan akan apa yang telah Engkau lakukan untuk kami.
dan akan apa yang telah Engkau berikan pada kami, agar kami dapat memahami betapa diberkatinya kami, agar kami senantiasa didorong oleh kasih salib. Semoga Engkau membantu kami untuk dapat menikmati rahmat dan kasih yang telah Engkau berikan pada kami. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami,